entah dengan ungkapan kata-kata seperti apa. Ya teman-teman, ada yang aneh dan lucu ini. Ini seorang anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi PKB yang selalu menghujat kebijakan Kang Deddy. Kemarin baru saja dia menggiring opini bahwa Kang Deddy itu menggiring dana efisiensi sebesar 27 miliar lebih ke Lembur Pakuan, dan itu sudah terbantahkan oleh Kang Deddy. Kali ini dia menggiring opini publik seolah-olah Kang Deddy memusuhi Islam, seolah-olah Kang Deddy tidak memperhatikan pendidikan keagamaan. Dengan adanya kebijakan Kang Deddy mengcancel bantuan hibah terhadap pendidikan keagamaan dan pesantren. Kita simak dulu nih celotehan si anggota DPRD ini ya. Saya menggambarkan kondisi Jawa Barat kali ini, khususnya di 2025 ini, yang telah menghapus, meniadakan bantuannya. Sekali lagi, menghapus bantuannya kepada masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim, dan apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Pemerintah sekarang sepertinya lebih memilih tontonan daripada tuntunan. Lebih memilih kemeriahan, gemerlapnya sebuah pertunjukan daripada hening sunyinya sebuah doa di lembaga-lembaga keagamaan. Dengan dalih bahwa hibah kepada lembaga-lembaga keagamaan tahun-tahun sebelumnya dianggap ugal-ugalan. Dengan dalih bahwa pertunjukan atau tontonan itu memberikan multiplier effect ekonomi. Dan dengan dalih banyak lagi. Terlepas daripada itu, siapapun, termasuk pemerintah yang tidak suka kepada pesantren, saya hanya sekedar mengingatkan, jika tidak suka kepada pesantren, setidaknya jangan pandang pesantren dalam sisi keagamaannya saja. Jangan pandang itu, tolong. Pesantren jika dilihat secara sejarah adalah lembaga pendidikan yang lebih dulu ada di muka Nusantara ini daripada sekolah-sekolah formal. Maka dari itu, bantuan kepada pesantren bukan karena masalah kedekatan, bukan hanya sekedar masalah agama, akhlak, dan lain sebagainya, tidak. Melampaui itu bahwa memberikan bantuan kepada pesantren adalah sebuah penghargaan dari lembaga, dari konstitusi negara terhadap pendidikan yang lebih dulu ada di Nusantara ini. Jika bantuan kepada pesantren, masjid dianggap ugal-ugalan, ada hal yang jauh lebih ugal-ugalan dari itu. Kita lihat apa saja poin-poin anggaran yang dianggap ugal-ugalan pada tahun 2025 ini ke depan. Sekian dan terima kasih. Nah, padahal Kang Deddy bukan menghapuskan, justru Kang Deddy ingin merasionalisasikan bantuan-bantuan yang selama ini tidak jelas arahnya, karena hanya beberapa gelintir saja yang menikmati dari bantuan hibah Pemprov Jawa Barat selama ini. Karena selama ini bantuan-bantuan yang disampaikan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenak itu selalu pertimbangannya politik. Anda kalau dibuka itu malah jadi rame malah. Coba ada yayasan yang terimanya 2 miliar, 5 miliar. Ada yang 25 miliar, ada yang satu lembaga terimanya sudah mencapai angka 50 miliar. Menurut Anda adilnya? Apakah mekanisme akan dirubah? Akan dirubah nanti mekanisme akan dirubah. Nah itu, dan kemudian yang berikutnya, boleh saya sampaikan, banyak juga yang menerima bantuan yayasannya bodong. Bahkan ada satu yayasan yang sampai menerima bantuan hibah itu sampai 50 miliar nilainya. Jadi ibaratnya ini si anggota DPRD ini menepuk air terciprat muka sendiri ya. Niat hati mau menjatuhkan Kang Deddy dengan menggiring opini bahwa Kang Deddy tidak peduli terhadap Islam. Tapi sebetulnya Kang Deddy itu sangat peduli. Bahkan dalam beberapa statementnya Kang Deddy menyatakan bahwa Kang Deddy ingin menyetarakan pesantren dengan sekolah-sekolah formal. Dalam hal ini Kang Deddy jelas menyatakan bahwa beliau ingin merasionalisasikan supaya jelas yang mendapat bantuan itu. Jangan sampai bantuan ini hanya jadi bancakan beberapa gelintir orang saja yang menikmati, sementara sasaran dari bantuan tersebut yaitu para pelajar dan santri tidak menikmati. Kiai hanya jadi korban bahkan. Oke, kita simak selengkapnya dari pernyataan Kang Deddy ini yuk.
madrasah masih banyak yang jelek, sanawiyah banyak yang jelek. Tetapi nanti Pak Kemenag, saya provinsi siap membantu Pak, membangun. Problemnya apa sih kan di hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik. Yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustaz di Lemur anu teu boga akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teu kabage apa? Diriungkeun, anu narima anu ngariungkeun mana balik kayak macan kedong pun. Emang saya tahu yang begitu, Pak. Sampai Pak saya bukain, Pak. Bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag, berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, dibutuhkan di wilayahnya, Pemprov siap membangun, Pak. Sudah kita bangun aja, nanti saya ngumpulin dana dari mana-mana, dari BJB, dari mana-mana kumpulin. Semua ayo kita bangunin. Gak ada lagi pemilihan sekolah pemerintah daerah, sekolah Kemenag, gak ada. Semua rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat sekolah di situ. Tapi caranya harus benar, lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya nggak mau nanti ada penerima hibah diperiksa. Ajengan Pak, 2 jam, 4 jam. Cek ajengan nanti itu nyaho. Saya kemarin tuh diskusi dengan teman-teman di PRT. Kami ini terima kasih, itu di stop. Kenapa? Dia cari orang baru, saya tuh nanganin, tahu banyak kenapa? Kiainya dapat 15 juta, bantuannya 2 miliar. Ya udahlah yang nerima teman-teman kita. Nah saya ingin harus Pak. Kalau nggak mau itu Pak. Saking pusing karena yayasannya sudah sering dapat. Bikin yayasan baru mau saya buka. Yayasan baru Pak, nggak terverifikasi. Nih yayasan anyar, nampung 2 miliar, nampung 5 miliar. Sudahlah, bukan saya anti agama, bukan. Justru saya ini adalah sikap-sikap yang begini bertentangan dengan agama. Di Garut itu nyampe berapa Garut tuh bantuan ke yayasan? Ada sekitar 200 Hampir tuh 300 miliar. Garut tuh sampai 500 miliar Pak. Bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak. Bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyah ngaruk-ngaruk. Kan saya ingin besar, mungkin gubernur yang lain nggak berani, ada saya berani, udah nggak ada masalah, dicaci maki, dibenci terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren terima 50 miliar Pak. Mau saya sebutin 50 Pak, ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Padahal kan kalau dia seorang tokoh, jangan dinikmati oleh yayasan dia dong. Tuh beres tuh Ustaz itu bangunkan madrasahnya 500 juta, 500 juta. Sangat jelas kan? Apakah pantas seorang gubernur yang sangat memperhatikan pendidikan disebut gubernur yang tidak perhatian terhadap Islam? Silahkan teman-teman komentari.